Tidak adanya Beckham Putra sangat terlihat lini serang Persib Bandung sangat minim kreativitas dan Beckham Putra tidak bermain karena mendapatkan teguran tegas sanksi dari Komdis. Ya, dianggap provokasi katanya Bobotoh. Padahal dari pemain Onoh juga ada yang selebrasi duluan dan itu juga provokasi loh selebrasinya. Tapi nyakitu teh alahnya. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Sebenarnya yang paling kita bahas dari awal itu adalah lini belakang. Tidak adanya Gustavo Polanco, Nico Iver tiba-tiba sakit. Itu yang sebenarnya kita khawatirkan. Tapi jujur saja bagi saya, Kocijan, Edo, Kakang, bahkan Hen-Hen. Anu Bobotoh osok ngomong kunci, tong dibawa balik si Hen-Hen mah bermain bagus di penampilan malam ini. Harus kita akui itu bahwa lini belakang Persib Bandung keempat-empatnya bermain cukup bagus. Cuman lini serang nih yang seperti kehilangan kreativitas. Harus kita akui Bobotoh salam dunia si Beckham teh letik-letik oge memiliki kreativitas yang sangat luar biasa. Bahkan saya sudah bahas dari tahun kemarin. Kita agak sedikit rugi kalau seandainya Beckham tidak bermain bersama Persib waktu itu ya, karena pergantian banyak pelatih di mana para pemain muda dan pemain lokal udah mulai tersingkirkan. Padahal menurut kacamata pribadi saya, Beckham memiliki kontribusi yang besar untuk Persib Bandung. Walaupun nggak bisa bermain dalam menit yang full 90 menit karena fisiknya dianggap kurang kuat, ditambahkan Beckham rada alitnya, jadi dianggapnya rada dipandang sebelah mata mungkin. Tapi kesini Beckham Putra udah mulai memperlihatkan kualitasnya sehingga menjadi pilihan utama Coach Bojan Hoda. Dan jujur saja Bobotoh, tadi saya ameng kayaknya nggak tahu nih soal masalah sanksi untuk Beckham Putra. Bahkan saya juga kan bahas kontennya sebelumnya, sebelum pertandingan Persibday ini saya bahas tentang sanksi untuk Persijanya. Ternyata Beckham Putra dapat teguran dan larangan bermainnya. Bener gak Bobotoh? Kalau seandainya saya salah, mohon dikoreksi karena jujur saja saya belum baca terlalu detail karena saya fokus Persibday dulu hari ini. Dan kabarnya Beckham Putra dilarang bertanding satu pertandingan, walaupun secara regulasi itu 2 pertandingan ya, aturan regulasinya, karena dianggap provokasi. Dan Selamat Bapak Komdisku yang terhormat berhasil membuat Persib Bandung imbang. Karena harus kita akui, dengan segala hormat tidak bermaksud merendahkan pemain yang lain, Beckham Putra memang memiliki kontribusi dan kreativitas yang luar biasa untuk lini serang Persib Bandung. Dan Bojan juga kelihatan bingung sepertinya. Bingungnya kenapa? Tidak memainkan pemain cadangan lain, hanya memasukkan Gerpane. Sisanya ya Hen-Hen diganti karena cedera oleh Jal Nando. Ini kelihatan kalau memang seperti yang udah kita bahas dari awal, pemain lapis kedua Persib Bandung itu kurang sepadan dengan pemain lapis pertamanya. Harus kita akui itu gitu kan. Bahkan Bojan juga mengeluarkan statement udah jauh-jauh hari. Kadang-kadang saya agak sedikit kecewa katanya ketika memasukkan pemain cadangan karena tidak memberikan kontribusi yang luar biasa, kecuali Persib nangis menang dan persiapan untuk bertahan, baru memasukkan para pemain cadangan karena salah satu tolak ukur dan pertimbangannya pemain inti udah capek digantikan oleh pemain yang masih fresh tenaganya. Jadi terpaduli ada strategi main atau untuk terjadi masalah, penting mah boga tenaga jangan bertahan. Kalau seperti itu Bojan sering melakukannya. Tapi kalau dalam tahap butuh gol, butuh kemenangan seperti pertandingan barusan saat melawan Madura, Beckham juga enggak memasukkan pemain-pemain cadangan karena seperti bingung edek saha deui ngasupkeun ya. Ngasupkeun ieu belum tentu lebih baik dibandingkan pemain yang ada. Dan intinya inilah akhirnya kita gagal mendapatkan poin penuh. Padahal sekali lagi kita sangat butuh poin demi poin di 11 pertandingan terakhir. Mungkin sekarang 10 pertandingan terakhir. Bahkan saya masih ingat ada salah satu kolom komentar di Instagram ketika Dewa United berhasil menang. Bobotoh bilang, omat sih tong loba teuing imbang sana. Dan ini pada akhirnya malah imbang itu kan. Dan saya juga pernah bahas ini, kalau Persib jangan kebanyakan imbang. Lebih baik eleh sekali tapi menang terus dibandingkan teu eleh-eleh tapi loba imbang. Nah, itu berbahaya banget. Dan sekarang Persib Bandung berjarak 8 poin dari posisi kedua Dewa United. Memang masih sangat jauh, tapi kalau seandainya kita tidak konsentrasi 10 pertandingan
terakhir Persib Bandung bisa saja menggagalkan Persib menjadi back-to-back juara. Mudah-mudahan nggak terjadi seperti itu. Dan masuk ke analisis, jujur Bobotoh, lini belakang yang kita takutkan tidak adanya Gustavo Polanco, tidak adanya Nick Weaver justru malah tampil bagus. Kevin Mendoza tampil bagus, beberapa kali melakukan save-save yang sangat penting. Edo Febriansah seperti biasa, elegan dan juga penuh determinasi. Coach Jan sangat elegan, main simple nyage lompat naboyo, tapi cara dia bermain cukup bagus. Kakang, si pemain muda yang semakin matang. Cocok lah kalau Kakang ini menjadi the next-nya Bang Jupe, karena juga posturnya kan bagus, tinggal awakna rada bisa segandei gitu kan. Semakin hari, detik demi detik, waktu demi waktu, pertandingan demi pertandingan, Kakang semakin bagus permainannya. Bahkan hand-hand sekali lagi, pemain yang kita sebenarnya sieun ketika hand-hand main, di pertandingan barisan cukup bagus kalau menurut saya ya. Cara dia bertahan, cara dia membuka ruang untuk menyerang, terlepas dari kadang crossingnya nyampe-nyampe, tapi di luar itu hand-hand tampil cukup bagus. Dan di tengah, Tyrone Delfino, Adam Alis, Markov cukup menguasai permainan. Bisa mendominasi lini tengah Persib Bandung, bahkan benar-benar menekan lini tengahnya Madura United. Cuma di depan nih, ketika masih ada Robby Darwish, itu kelihatan banget di babak pertama Persib mainnya belah. Hanya Kacil dan David, bahkan beberapa kali ketika bola dari kiri dari Edo dikasih ke tengah, entah itu Tyrone Delfino, entah itu Markov, entah itu Adam Alis yang megang di tengah, Robby Darwish itu kelihatan kosong, tapi jarang dikasih ke Robby Darwish. Malah dibalikin lagi ke David da Silva atau ke Chiro Alves. Beda ketika masih ada Beckham. Beckham tuh selalu menjadi titik awal mula serangan balik dari kreativitasnya Beckham Putra. Itu selalu di Beckham Putra, kelihatan banget. Kalau seandainya Chiro Alves benar-benar disegel, David da Silva benar-benar disegel, saya pakai kata-kata Coach Igor. Banyak bobotoh yang mengatakan Chiro Butut udah menurun. Bukan butut. Para pemain atau lawan-lawan Persib Bandung tahu kalau Chiro berbahaya, sehingga dia selalu ditahan oleh 2 pemain, 3 pemain. Jadi kelihatannya butut, padahal pressingnya yang sangat ketat. Bahkan di pertandingan hari ini, Chiro dan David benar-benar dikunci. Dan biasanya ketika Chiro dikunci, David da Silva dikunci, si kecil mungil gede bagai Beckham Putra yang selalu muncul menjadi pembeda, memberikan kreativitas, meliuk-liuk, nepikeun ka cangkengna potong para pemain lawan, nepikeun ka nyieun pelanggaran, tidak jarang melakukan kartu kuning, mendapatkan kartu merah, tidak ada ketika Beckham tidak bermain. Dan Robby Darwish belum bisa memberikan hal yang maksimal menyamai Beckham Putra. Dimasukkannya Gerpane masih dibilang cukup sama, harus kita akui, masih dibilang cukup sama, agak flat, ditambah juga memang Maduranya, saya udah bahas juga kan, setelah pergantian pelatih, Madura lagi bagus-bagusnya. Itu harus diingat, bahkan sekarang 5 pertandingan belum terkalahkan. Terus juga memang saat laga melawan Persib ini, Madura pasti memiliki motivasi yang sangat tinggi karena dia ada di zona kuning, zona menuju zona merah. Jadi butuh banget poin. Biasanya tim-tim yang ada di papan bawah itu sangat lecutan motivasinya besar karena dia tidak ingin terdegradasi. Dan yang kedua, Madura memang tampil dengan cukup parkir bus. Tim manapun saya selalu bilang, kalau bertemu dengan tim yang parkir bus, hese bobotoh. Komo can dapat gol hese. Kebanyakan frustasi. Kenapa? Karena beberapa kali bola dilambungkan gagal. Mau bola kaki ke kaki, hese juga. Butuh siapa? Akselerasi. Dulu, zaman Barcelona, saya bawa Barcelona dulu sedikit. Kenapa mereka bisa menjembol dengan tiki-taka? Karena ayah Lionel Messi, ayah nu tutubunan anak ke depan oge. Nah, biasanya kita itu ada Beckham yang kayak gitu, yang berani dribble, yang berani menusuk, letik, dan selalu jadi bulan-bulanan lini pertahanan lawan, ya ada di Beckham Putra. Cuman sayang tidak bisa bermain saat laga melawan Madura ini. Terlihat beberapa kali Tyrone Delfino amak-amakan, nyepeng sirah lah, terus juga ngalunkeun botol di peluang terakhir. Itu menandakan frustasi karena Persib ngegempur dari tadi, walaupun peluangnya tidak terlalu banyak juga gitu kan, hanya mengalirkan bola, tapi harus diakui Madura benar-benar rapat lini pertahanannya dan Persib Bandung gagal mendapatkan poin. Tidak apa-apa, yang penting kedepannya harus tetap konsentrasi. 10 laga terakhir adalah final. Kalau Persib Bandung loba imbang komodei elek, waduh, bukan tidak mungkin. Dewa United yang udah mengatakan statement dari awal, kami ingin Dewa juara. Walaupun sulit, kami ingin Dewa juara.
ini sebuah ancaman bagi tim Persib Bandung, apalagi di laga selanjutnya kita akan bertemu dulur bonek di kandangnya Bonek Mania, yang dimana Persebaya juga masih memiliki peluang untuk menjadi juara di musim ini. King Persib harus tetap konsentrasi, bermain halus dan berbotoh, harus tetap mendukung tengah hujat, lebih baik kritik dengan cara yang bagus, semangatan pemain, semangatan para pelatih, ayo nama geus di waktu lain kudu ngomongkeun anu teu bener, lain di waktu anu kudu ngagoreng, tapi kudu semuanya satu padu bersatu mendukung Persib Bandung, semangatan Persib Bandung ameh juara, eta nu paling penting mah. Sagitu dulu pembahasan hari ini mah bobotoh, walaupun agak sedikit nyeri hati karena gagal mendapatkan 3 poin, tapi inilah miliknya. Segitu dulu pembahasan hari ini. Assalamualaikum.